Oke guys, bertemu lagi di channel Suarman MP. Karena ada komentar yang seperti ini, oke kita gaskan terus ya. Lagi ada waktunya, ya kan? Tadi aku baru siap ngopi, tapi udah habis ya. Kita ada lagi kopi ya. Kita ganti penampilan dulu. Iya. Karena kontennya dia bilang Pak Haji. Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kontennya kita disuruh bang, konten dakwah sekali-sekali. Oke, kita jawaban siapa yang tahu. Jadi sebelum itu jangan lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga yang menonton ini diberikan manfaat yang luar biasa. Curhat dong ma. Enggak ya, ini enggak Mama Dede. Jadi tentang jangan menghujat hujan, seperti yang tertulis di surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi seperti ini. Bukannya keberkahan itu bila hujan turun dan membuat tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya menjadi sebuah keberkahan. Jadi kita guys tidak boleh menghujat hujan, tidak boleh. Jadi ada orang itu karena hujan, hujan terus katanya. Allah tidak akan menurunkan hujan tanpa sebab. Oke, poin pentingnya. Dan kita nggak tahu guys, di mana ada kekeringan. Kita nggak tahu. Kita ini hanya manusia biasa, hanya seorang hamba gitu kan. Tidak boleh kita menilai apa yang diberikan Allah ini, kita menghujat nggak boleh. Nanti kita panas minta hujan, hujan minta panas, kok pakaianku nggak kering ya. Kalian salah guys, jangan salah menilai. Ketika hujan, tampunglah air. Air di rumahku banyak bang, tidak masalah guys. Minimal air kalian tidak berkurang, bertambah. Dan kita juga berbicara tentang menahan diri dan musabahkan diri ya. Kalau kita bilangkan gini guys, menahan diri dari apa bang? Sekarang ini kita ini hidup di dunia sosial media gitu kan. Menahan dirinya seperti apa bang? Gini guys, menahan dirinya itu agar tidak berkomentar buruk pada orang lain. Kalau dulu ya belum ada sosmed, kita itu nggak bisa komentar semenanya, paling ada orang jumpa gitu kan, hanya tekad yang apa. Sekarang guys, anak-anak pun kadang-kadang orang tuanya lupa gitu kan, dia pegang HP, suka-suka hati aja berkomentar gitu. Nggak boleh guys, kita nggak boleh menyakiti hati orang. Minimal kalau kita nggak bisa menahan, minimal kalau kita nggak bisa mendoakan orang lain, tahanlah diri. Kalau nggak bisa mendoakan orang lain, berbuat baiklah pada orang lain. Nggak bisa juga berbuat baik pada orang lain, bantulah orang lain. Nggak bisa juga bantu orang lain, berdiam dirilah guys, agar tidak melakukan kesalahan. Minimal itu paling minimal. Jadi kalau itu pun nggak bisa kalian lakukan, nah aduh, udahlah, setan tertawa kepada kalian. Kalian masuk perangkapku, kata setan. Jadi guys, musabahkanlah diri, menahan diri gitu kan. Jangan asik
nanti ada komentar yang agak-agak apa gitu ya kan, komennya nggak jelas. Apa sih keretanya cuman ini, apa sih kameranya jelek, apa sih. Gini aja guys, kalau kalian mau tahu perasaan orang yang kalian hina, kalian buat channel, terus begitu nanti ada yang komen itu kalian bakal rasakan. Kalian pikir buat channel ini asik hanya apa aja gitu? Nggak semua orang berani berdiri di depan kamera ini ngomong. Nggak semua orang punya mental seperti itu ya. Jadi kalian jangan pikir gampangnya tinggal gini-gini. Ada sebagian orang yang nggak berani, kena kamera langsung gitu. Jadi kalian pikir nggak pakai mental, nanti ngomong bisa lupa-lupa. Memang ini hanya kamera guys, cuman menakutkan. Jangan kalian pikir itu karena orang udah terbiasa ya. Terus kan dari situ maraknya perselingkuhan katanya di zaman sekarang ini lagi hits top-topnya ya kan gitu kan. Sampai kemarin itu ada ya, cuman aku nggak mau sebut nama tempat ataupun apa, cuman aku masuk di beranda FB saya gitu kan. Jadi masuk di beranda FB gitu, masuk terus itu tentang perselingkuhan tentara sama tentara gitu ya, pokoknya gitu, oknum lah kalau kita bilang kan. Rupanya si bini oknum ini pernah tidur sama temannya juga. Itu sekali check in 3 kali guys, 3 kali. Nggak ngerti lagi sebenarnya. Gini guys ya, pondasi utama ya, pondasi utama yang paling keras, makanya carilah perempuan yang setia. Setia waktu di atas, setia waktu di bawah, tidak memikirkan hal yang lain. Jadi itu rumah tangga itu perjuangan guys, bukan sendiri aja. Enggak lah, kalau laki-lakinya bagus, malah perempuannya. Makanya orang dulu bertahan, perempuannya itu bagus guys. Nggak ada pikir kok ini sekarang nggak, belum lagi dirayu udah dia duluan rayu. Itu kaya kok, rayu lah. Semurah itu kah? Gini guys ya, kalau lah kalian hanya pandang itu sebagai harta kalian ataupun sebagai apa ya, kalian yang mau instan, nggak mau guys. Yang kaya itu pun hanya mau main-mainin kalian. Bukan kalian pikir maulah dia dijadikannya ini jadikan itu, enggak. Dia pun hanya mau main-mainkan, dia hanya mau sedikit merasakan gitu aja dah. Setelah dia tahu rasanya, dia pun pergi. Itu dia. Jadi ya janganlah, kalau jadi jagalah harga diri, apalagi perempuannya. Seperti itulah. Dan lepas dari situ tentang apa ini namanya, ya tentang mengejar image. Oke, jadi di dakwah kita ini kita akan membahas itu juga ya. Image-nya seperti apa? Maksudnya gini guys, kalian nggak bersalah lah, tapi sekarang ini orang banyak menipu diri guys. Hampir rata itu di kalangan teman-temanku yang masih di bawah-bawah aku lah. Kok dibilang kan, yuk Bang Di nongkrong. Oke nongkrong, aku bilang. Kemari bang. Kenapa harus kafe itu gitu? Jauh kita berjam-jam ataupun sampai 5 jam 6 jam hanya untuk makan minum gitu. Ya memang aku nggak masalah kalau waktu kita luang, kita kosong banyak kan gitu. Ini enggak loh guys, kita jauh dari situ, kita mengejar ke sana hanya untuk di medsos gitu kan. Jadi itu bukan diri kalian lagi guys. Jadi kalau aku gitu kurang sih. Memang kalau aku tuh suka nongkrong kafe kadang-kadang. Cuman kok kadang-kadang kawan apa ya, cuman kadang-kadang waktu ini mendesak guys. Dia masih paksa itu kan, adik-adikan tongkrongan gitu, masih paksa itu harus ke
yang pas gitu, mau makan aja pun ribet gitu kan. Jadi janganlah guys, jadilah diri sendiri. Banyak sekarang dia karena sosial media sekarang sudah marak-maraknya, dia menjadi orang lain guys, sibuk menjadi orang lain demi dia memuaskan orang yang di sosial media ini. Dia menjadi orang lain, sibuklah dia jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Ingat, waktu nanti umurmu masih segini, 25-an gini kan, kita kan masih 25-an gitu kan, dari 20 25 masih biasa. Tapi nanti ya, dengar cakapku ini, nanti kalau kau udah kepala 3, umur 30 ya, 30 ke atas apalagi 35, itu akan kau sesali. Ya, aku nggak ngelarang guys. Buktinya aku jalan-jalan. Cuman jangan push. Macam kawan aku tuh kan, dia gaji yang kita bilang kan gini lah, minimnya ya kan. Gaji taruhlah setiap minggu nih kita bilang kan minim aja gaji. Cairlah kita di hari Sabtu kan gitu. Khususnya kalau kami itu Sabtuan kan gitu. Nggak tahu lah kalau yang lain. Jadi kan gitu, ataupun ada yang bulanan gitu. Keluarlah di Sabtu itu dia gaji ibaratnya lah. Kita ini ibarat aja, jangan kalian bilang, oh gini bang, seminggu dia digaji 300 atau 400. Jadi berapa bang yang harus dikeluarkan dia, si A ini, kita bilangkan aja lah A. Kalau dia gaji punya omset per minggunya 400, dia paling minim mengeluarkan 50.000 guys. 100.000 itu udah 100% dia keluarkan. Jangan lebih dari situ, jangan lebih. Ingat, ini enggak, belum apa-apa udah check out sepatu, belum apa-apa udah check out baju, belum lagi hari gajian baju udah datang, mumet yang ada kepalamu. Nanti belum lagi nih, jangan guys, duit kalau belum ada di tangan, biasakan jangan membeli barang apapun itu. Tapi kalau kalian ya mau punya gitu ya, kita nggak bilangkan kaya lah, mau punya apa yang kalian beli bisa tercapai, itu dia. Tapi kalau kalian nggak mau punya, ya udah hampur-hamburkan aja uang. Jadi kalau dia ibaratnya macam tadi kan, omset dia itu seminggu 400, keluarkan 100, itu udah paling maksimum tuh. Itu 100% udah. Kalau dia gaji dia seminggu 600 gitu kita bilangkan kan, dia bolehlah keluarkan itu sekitar 200. Nah kan gitu. Pokoknya 400 itu harus ditabung dia, harus. Jadi itulah kontrolnya kalian ya. Kalau kalian sampai lewat dari situ, percaya sangat nggak bakalan bisa beli barang apa-apa. Kalian harus berhemat. Lebih bagus saldo kalian menggendut daripada kalian kasih makan orang yang di sosial media ini. Hidup kalian itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Kalau kalian mau hidup kalian itu untuk orang lain, ya udah jadi konten kreator aja kalian. Ini enggak, kalian bukan konten kreator, kalian tuh bukan apa-apa, tapi kalian tuh mau ngikuti sosmed ini. Sayang loh, beneran duit kalian habis, sayang. Itu pun bukan jati diri kalian, sebetulnya kalian nggak mau, tapi kalian maksa karena sosmed ini udah mendunia gitu kan. Kalian berharap ditengok kawan-kawan kalian, keren gini gitu, padahal nyatanya saldo kalian nol. Jadi kalau di umur yang sekarang, berapa lah umur kalian, entah 20, entah 25, khususnya aku sekarang ya. Di umur 25-an ini kita bilangkan ya, harus guys kalian pun punya saldo, jangan 0%, harus ada. Itu aja lah yang aku bilang sama kalian. Janganlah kalian mengikuti gengsi. Kalau sekarang sih memang ya masih muda, tapi nanti kalau udah 30 lebih guys, 35 nyesal kalian. Kalau udah 35 kalian 5 tahun lagi mengumpul udah 40 umur kalian. Belum lagi kalian punya anak segala macam gini gitu, udah menumpuk semuanya di situ. Di situ kalian mau beli tanah, di situ kalian mau beli mobil, di situ kalian mau beli apa. Makanya start, aku aja kalau dibilangkan kalau kita start di umur 25 ini,
Ini kita udah dibilang terlambat. Beneran. Tamat SMA itu mulai start kalian. Di umur kalian berapa tuh tamat SMA? Kalau aku dulu umur tamat SMA sekitar umur 17 ya, salah. Iya. Itu start. Bahkan aku start sebelum SMA sih. Jadi terbiasalah keraskan diri biar supaya diri itu kuat. Jangan kita laki-laki itu kita lemah. Laki-laki itu tidak lemah, tidak boleh lemah. Kerja apa saja yang penting halal, kerjakanlah. Jangan wah ini berat kerjanya, wah ini kerjanya, wah ini itu. Sekarang udah dapat kerja, alhamdulillah, luar biasa, wah syukurillah. Jangan kalian pilih kerja. Kalau kalian pilih kerja, berarti kalian loyo. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk menonton video ini ya. Terima kasih banyak. Dan semoga apa yang saya ucapkan menjadi kebaikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarman MP undur diri. Segini saja dakwah kita hari ini. Bila Anda semua terkesan, kita lanjut part 2-nya. Terima kasih. Musabahkan diri.